Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah terus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak henti-hentinya Allah memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semua, sehingga dapat terus beraktivitas sebagaimana yang mungkin kita rencanakan. Walaupun kadang-kadang ada hal-hal yang terjadi di luar rencana kita, tapi yakinlah bahwa yang terjadi itu merupakan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersyukur juga kita kepada Allah sehingga sampai pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, yaitu terbebas dari wabah yang saat ini sedang melanda dunia, khususnya di Indonesia, yaitu wabah COVID-19. Semoga kita terus terbebas dari wabah ini, terutama keluarga-keluarga kita, keluarga besar kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Semoga terus terbebas dari wabah COVID-19 ini. Kemudian semoga apabila ada keluarga kita, keluarga besar kita, ataupun sahabat-sahabat kita, ataupun teman-teman kita yang terkena wabah COVID-19 ini, semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat tering salam semoga terus tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga tersampaikan juga kepada keluarga-keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita dan keluarga besar kita mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan korelasi ataupun hubungan. Sedikit pengantar yang ingin saya sampaikan, bahwasanya tidak semua hubungan berupa hubungan sebab akibat gitu ya. Jadi ada juga sesuatu yang berhubungan tapi tidak sebab akibat gitu ya. Penentuan suatu hubungan bersifat sebab akibat memerlukan pendapat ataupun pengetahuan dari bidang ilmu terkait. Jadi yang akan kita bahas pada saat ini itu sebatas hubungan dulu gitu ya. Hanya hubungan terlebih dahulu, belum sampai kepada hubungan sebab akibat. Saya berikan contoh. Jadi misalnya di sini kita ada variabel gitu ya, variabel bobot badan gitu ya, bobot badan misalnya sama bobot jantung ataupun berat badan seseorang dengan besar kecilnya jantungnya misalnya. Ini dua variabel ini berhubungan gitu ya, berhubungan. Jadi di badan kita itu terdapat jantung gitu ya, terdapat jantung. Dan apakah dia berpengaruh? Misalnya semakin, dalam tanda kutip, semakin gemuk seseorang, maka jantungnya akan semakin besar misalnya, atau semakin kurus seseorang, maka jantungnya akan semakin kecil gitu ya. Sependek yang saya pahami, sependek yang saya tahu, bahwa yaitu berhubungan saja tapi tidak menyebabkan sesuatu. Misalnya bobot badan itu orangnya semakin gemuk maka jantungnya akan semakin besar, ya belum ada penelitian terkait itu gitu ya. Jadi ya jantung ya begitu saja walaupun badannya besar. Kecil gemuk misalnya gitu ya, gemuk ya, kalau dia seumuran di umur itu ya bobot jantungnya seperti itu gitu ya. Jadi ini merupakan hubungan gitu ya, dia berhubungan tetapi bukan hubungan yang sebab akibat.
Kemudian ada lagi hubungan yang saya berikan contoh. Ada variabel, misalnya variabel barang terjual, misalnya barang yang terjual kita coba kaitkan dengan variabel adanya hari libur, misalnya gitu ya. Adanya hari libur di dalam 1 bulan, misalnya banyaknya hari libur dalam 1 bulan itu, misalnya gitu ya. Apakah dia berhubungan? Tentu berhubungan gitu ya. Jadi kalau misalnya barang yang terjual kita kaitkan dengan banyaknya hari libur, biasanya ya itu berhubungan. Kemudian yang ingin kita tanyakan, apakah dia hubungan sebab akibat atau tidak gitu ya. Jadi dia bisa dinyatakan itu hubungan sebab akibat karena ada kemungkinan bahwasanya jika dalam 1 bulan itu terdapat banyak hari libur, maka penjualan akan semakin tinggi juga gitu ya. Misalnya di pasar Angso Duo misalnya ya. Kalau misalnya pasar Angso Duo atau pasar Jamtos atau di mall-mall ya, mall Jamtos atau di Transmart misalnya, orang akan mengunjungi mall-mall tersebut. Semakin banyak orang yang mengunjungi di mall-mall itu di hari libur, misalnya kalau misalnya ada hari libur, kemungkinan yang pengunjungnya semakin banyak juga gitu ya. Artinya ada kemungkinan bahwasanya barang yang terjual, produk-produk yang terjual akan semakin banyak juga gitu ya. Sehingga ada gitu ya, ada sebabnya. Sebabnya itu adalah adanya hari libur, kemudian akibatnya barangnya banyak yang terjual gitu ya, banyak yang terjual. Kemudian saya coba berikan contoh lagi hubungan sebab akibat. Misalnya variabel dosis pupuk, misalnya dosis pupuk dengan banyaknya padi yang dihasilkan, misalnya gitu ya. Nah, ini dua variabel ini berhubungan gitu ya. Dua variabel ini berhubungan, yaitu dosis pupuk dengan banyaknya padi yang dihasilkan gitu ya. Jadi jika diduga bahwa dosis pupuk mempengaruhi banyaknya padi yang dihasilkan gitu ya, maka kalau misalnya ada yang mempengaruhi seperti ini, kemungkinan ada perubahan gitu ya. Jadi kalau misalnya perubahan dosis itu akan berpengaruh dengan banyak sedikitnya padi yang dihasilkan gitu ya, sehingga ini merupakan hubungan yang sebab akibat juga. Jadi hubungan sebab akibat. Saya contohkan di lingkungan kita, saya rasa kita semua memiliki teman gitu ya, memiliki teman. Tapi teman ini ada yang teman biasa saja, ada teman yang memang kita akrab dengan teman itu gitu ya, kita akrab. Saya contohkan dulu kalau misalnya yang hubungan biasa saja, hubungan gitu ya, yang sebatas hubungan saja. Kalau misalnya kita berteman dengan seseorang itu sebatas hubungan saja, ya artinya dalam satu kelas ini kan kita, misalnya dalam satu kelas kita berteman dengan si A, dengan si B, dengan si C gitu ya. Dengan si A ini kita hubungannya hubungan biasa saja. Dia mau pulang terserah, misalnya kita di kampus lagi belajar, dia mau pulang misalnya atau ada kegiatan, kita biasa saja gitu ya. Atau misalnya dia mau ke kantin, kita biasa saja. Atau misalnya dia mau pergi sholat, ya silahkan gitu ya. Tapi ada teman-teman juga yang kita, kalau misalnya dia pulang, kita ikut pulang misalnya gitu ya. Dia pergi sholat, kita bareng-bareng pergi sholat. Dia misalnya ke kantin, kita ikut ke kantin juga gitu ya. Nah, kalau teman-teman yang seperti ini, kalau yang tadi yang biasa-biasa saja, itu hanya berhubungan saja, hubungan saja namanya gitu ya. Jadi itu variabelnya si A dengan si B itu ya berhubungan saja, tanpa adanya sebab akibat gitu ya, tanpa berefek kepadanya. Dia mau rajin mengerjakan tugas ya silakan, dia mau tidak mengerjakan tugas ya silakan, tidak ada efeknya ke kita, artinya tidak mempengaruhi, artinya tidak ada sebab akibat di sana gitu ya. Tapi kita tetap berhubungan dengan teman itu gitu ya, komunikasi tetap, tapi ya tidak ada pengaruhnya ke kita. Itu yang dimaksud dengan korelasi ataupun hubungan saja. Ada lagi hubungan yang sebab akibat. Jadi misalnya kita berteman dengan seseorang, dia menyebabkan kita, misalnya dia rajin, kita ikut rajin. Kemudian dia mengerjakan tugas, kita ikut mengerjakan tugas.
Dia pergi ke mall, kita ikut pergi ke mall juga misalnya. Jadi itu sebab akibat. Dia melakukan sesuatu, kita ikut melakukan sesuatu juga. Tapi ada seseorang tadi yang hanya hubungan biasa saja gitu ya. Dia terserah mau melakukan sesuatu, terserah, kita juga mau melakukan sesuatu, terserah. Hanya berhubungan biasa saja. Itu hanya hubungan saja artinya. Tidak hubungan sebab akibat. Itu sedikit pengantar terkait dengan hubungan. Jadi yang kita bahas pada hari ini itu sebatas hubungan terlebih dahulu. Karena sesuatu itu harus memiliki hubungan dulu, baru dia nanti bisa mengakibatkan sesuatu yang lain gitu ya. Jadi kita lihat dulu hubungannya. Kalau dia berhubungan, nanti kita baru di langkah berikutnya apakah dia hubungan yang sebab akibat atau tidak gitu ya. Jadi yang awal ini kita melihat hubungan terlebih dahulu, belum sampai kepada sebab akibat gitu ya. Jadi kita melihat antar satu variabel dengan variabel yang lain ini berhubungan atau tidak gitu ya. Kemudian hubungannya seberapa kuat gitu ya. Seberapa kuat. Kalau dia berhubungan, nanti langkah selanjutnya baru apakah hubungan itu hubungan yang sebab akibat atau hubungan yang tidak sebab akibat gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi nilai dari korelasi atau nilai dari hubungan ini, korelasi ini bisa juga dilambangkan dengan ruh biasanya gitu ya. Dilambangkan dengan ruh. Biasa dilambangkan dengan ruh atau R juga bisa gitu ya. Dilambangkan kalau misalnya dengan ruh, ya bisa dilambangkan dengan ruh, bisa juga dilambangkan dengan R nanti ya, R biasa. Nah ya, R. Jadi nilai korelasi ini bisa dilambangkan dengan ruh, bisa juga dilambangkan dengan R. Korelasi ini nilainya antara dari minus 1 sampai dengan plus 1. Jadi antara minus 1, bukan antara ya, dari ya. Dari minus 1 sampai dengan plus 1. Kemudian ada tanda minus dan ada tanda plus gitu ya. Korelasi ini juga jika saya terangkan misalnya seperti ini, kita kasih Oke. Tadi korelasi itu misalnya saya contohkan minus 1 di sini, kemudian 0, kemudian plus 1. Jika dia semakin gitu ya, semakin mendekati minus 1, semakin mendekati plus 1 misalnya. Oke, sebentar, oke, nah ya. Jadi kalau misalnya dia semakin mendekati plus 1, maka korelasinya akan semakin kuat gitu ya. Akan semakin kuat jika dia semakin mendekati plus 1, maka korelasinya akan semakin kuat. Kalau dia semakin mendekati minus 1, jadi kalau dia semakin mendekati minus 1, oke, saya putar ke sini. Jadi kalau misalnya dia semakin mendekati minus 1 ya. Jadi kalau misalnya korelasi ini semakin mendekati minus 1, maka dia semakin kuat juga, tapi kuatnya kuat negatif gitu ya. Jadi kalau misalnya korelasi ini semakin mendekati 1, semakin mendekati plus 1, dia semakin kuat juga, tapi kuatnya positif gitu ya. Kemudian kalau dia semakin mendekati minus 1, maka korelasinya semakin kuat juga gitu ya, tapi kuatnya kuat negatif. Dan kalau misalnya dia semakin mendekati 0, maka korelasinya semakin lemah, bahkan tidak ada hubungan atau tidak ada korelasinya. Tanda plus atau minus itu hanya arah hubungannya saja gitu ya. Kalau misalnya dia tandanya, korelasinya itu tandanya plus, maka dia searah.
dan kalau misalnya dia tandanya minus maka berlawanan arah gitu ya. Ini jika nilai korelasi itu 0, ya kan, jika nilai korelasi itu 0, maka tidak ada hubungan atau tidak ada korelasi antar variabel itu. Misalnya tadi antara pupuk dengan banyaknya padi gitu ya, atau misalnya ke antara penjualan dengan harga misalnya gitu ya. Harga, ada nggak kira-kira hubungan antara penjualan dengan harga? Tentu ada gitu ya, ada hubungannya, karena biasanya semakin, dan ini hubungannya kemungkinan sebab akibat gitu ya, karena semakin tinggi harga biasanya penjualan akan semakin rendah gitu ya, atau sebaliknya semakin rendah harganya penjualannya akan semakin banyak gitu ya, ada kemungkinan seperti itu. Nah, kalau dia korelasinya 0 berarti tidak ada hubungan, tapi kalau relasinya kalau mendekati 1 maka hubungannya akan semakin kuat gitu ya, akan semakin kuat. Habis seperti itu. Nah, nilai korelasi juga ini dari 0,001, jadi saya ambil 3 di belakang koma sampai dengan 0,199 gitu ya. Itu hubungannya sangat lemah. Jadi kalau nilai korelasi itu di sekitaran ini, lagi-lagi saya sampaikan tanda plus atau minus itu hanya menunjukkan arahnya saja. Kalau misalnya dia plus berarti hubungannya positif sangat kuat gitu ya, positif, bisa positif bisa negatif nih, negatif. Oke. Kalau dia positif berarti hubungan positif sangat lemah, kalau dia negatif berarti hubungan negatif sangat lemah. Ini berlaku juga di yang selanjutnya. Kemudian kalau nilai hubungan positif sempurna atau korelasi, ya, saya hapus saja ini. Hubungan atau korelasi sempurna gitu ya. Hubungan positif sempurna atau hubungan. Nah, kalau misalnya dia dari 0,2 sampai dengan 0,399 ini, 0,200 sampai dengan 0,399, baik dia positif ataupun negatif, maka hubungannya lemah gitu ya. Nanti tinggal disesuaikan saja. Kalau misalnya dia positif berarti hubungan positif lemah, kalau dia negatif berarti hubungan negatif lemah. Oke. Selanjutnya kalau misalnya dia dari 0,400 sampai dengan 0,599, maka hubungannya bisa positif bisa negatif tadi ya, cukup kuat gitu ya. Kemudian kalau misalnya dia dari 0,600 sampai dengan 0,799, maka hubungannya positif atau negatif kuat gitu ya. Kalau misalnya dia dari 0,800 sampai dengan 0,999, maka hubungannya positif ataupun negatif sangat kuat. Kalau misalnya dia 1, baik itu positif ataupun negatif, maka hubungannya positif ataupun negatif sempurna. Ini kurang lebih sedikit penjelasan tentang korelasi. Nah, sekarang saya akan coba menjelaskan kalau di software R gitu ya, cara mencarinya. Saya sudah ada datanya itu, ini data keluarga 1 ini. Nah, ini ada data yang pertama itu data tentang X1-nya pendapatan, X2-nya jumlah keluarga, X3-nya tabungan, dan Y-nya adalah pengeluaran gitu ya. Y-nya pengeluaran. Nah, dari keempat variabel ini kita akan coba hubungkan gitu ya.
Kita coba hubungkan antara, misalnya nanti antara pendapatan dengan pengeluaran, apakah ada hubungannya. Kemudian antara jumlah keluarga dengan pengeluaran ada enggak hubungannya. Kemudian antara tabungan dengan pengeluaran ada enggak hubungannya gitu ya. Karena ada kemungkinan bahwa semakin besar pendapatan seseorang, maka pengeluarannya akan semakin besar juga gitu ya. Dan ada kemungkinan juga jika jumlah keluarganya semakin banyak dalam rumah tangga itu, maka pengeluarannya akan semakin besar juga gitu ya. Dan kalau misalnya ada kebalikannya gitu ya, kalau tabungan semakin besar tabungan seseorang, ada kemungkinan bahwa pengeluarannya akan semakin kecil gitu ya, karena dia banyak nabung tadi gitu ya, banyak nabung. Nah, ini saya jelaskan dulu sedikit terkait dengan pendapatan ini. Misalnya di sini ada pendapatannya, yang orang pertama, keluarga pertama ini pendapatannya itu sebesar 10 juta. Kemudian jumlah keluarganya ada 7 orang. Kemudian tabungannya 1,1 juta gitu ya. Kemudian pengeluarannya 2,3 gitu ya. Pengeluarannya. Dan sisa uangnya nggak tahu dikemanakan gitu ya. Ini yang kita peroleh saja, yang kita peroleh. Kemudian ada yang keluarga yang kedua, itu pendapatannya 2 juta rupiah. Kemudian jumlah keluarganya ada 3 orang. Jadi misalnya ada satu ayah, satu ibu sama satu anak misalnya gitu ya. Tabungannya 1,3 juta, kemudian pengeluarannya 1 juta. Kemudian ada lagi pendapatan orang yang keempat, ada orang yang ketiga maksudnya gitu ya. Ada pendapatannya 4, kemudian 4 juta rupiah, kemudian jumlah keluarganya 2 orang, berarti baru ayah dan ibu saja misalnya, baru 2 orang itu. Kemudian tabungannya 2 juta, kemudian pengeluarannya 1,5 juta. Ini pengeluaran ini bukan pengeluaran secara keseluruhan, hanya pengeluaran pokok saja gitu ya, pengeluaran pokok saja. Kemudian ada lagi misalnya keluarga yang keempat, itu penghasilannya ataupun pendapatannya itu 6 juta rupiah, jumlah keluarganya ada 4, misalnya satu ayah, satu ibu, 2 orang anak, kemudian tabungannya 1,5 juta, kemudian pengeluarannya untuk membeli barang tertentu sebesar 1,7 juta gitu ya. Ini kita ambil data per bulan gitu ya, per bulan. Data per bulan dari beberapa, ada 11 keluarga, satu gitu ya. Ini satu keluarga, 2 keluarga, 3, kemudian 4, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 7, kemudian 8, kemudian 9, kemudian 10, kemudian 11, ada 11 keluarga. Ini salah satu contoh dari penggunaan korelasi ini gitu ya. Nah, ada banyak lagi sebetulnya penggunaan korelasi, misalnya gitu ya, korelasi ataupun regresi gitu ya. Misalnya kita memiliki perusahaan di bidang produksi misalnya. Kadangkala perusahaan itu tidak bisa menerapkan ataupun mengambil keputusan mengambil keputusan secara menyeluruh. Misalnya antara kita harus kadang-kadang membuat suatu pilihan, misalnya apakah suatu perusahaan kita mau meningkatkan penjualan, misalnya perusahaan itu ingin meningkatkan penjualan, apakah perusahaan itu akan mengambil kebijakan memperbagus kualitas dulu gitu ya, meningkatkan kualitas terlebih dahulu, kualitas barangnya, atau misalnya menurunkan harga terlebih dahulu gitu ya. Karena kadang-kadang tidak bisa, misalnya kualitasnya mau dibaguskan tapi harganya mau diturunkan juga, misalnya tidak bisa ngambilnya
kedua-duanya. Artinya kadang-kadang kita harus memilih gitu ya, harus memilih untuk meningkatkan penjualan ini, apakah misalnya kita harus meningkatkan kualitas barang kita terlebih dahulu, ataukah kita harus menurunkan harga terlebih dahulu. Nah, dengan adanya korelasi hubungan ini kita bisa melihat gitu ya, bisa mengambil keputusan mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Di hubungan korelasi ini belum sangat terlihat sebetulnya, tapi ini langkah awal untuk pengambilan keputusan itu. Nanti setelah ini akan ada regresi namanya, baru nanti bisa ditentukan mana yang harus terlebih dahulu diambil kebijakannya gitu ya. Apakah kita meningkatkan kualitas terlebih dahulu, atau ya kualitasnya tetap seperti itu tapi ya kita turunkan harganya misalnya gitu ya. Nah, jadi bisa diambil kebijakan seperti itu. Baik. Baik, saya kira kita akan coba dulu bagaimana cara mencari di R-nya gitu ya. Ini kenapa tidak lurus, karena memang pengaturan datanya ya. Jadi saya terangkan, ini pendapatan tuh yang ini pendapatan semua nih, ini pendapatan. Oke. Kemudian kalau saya mau lihatkan Excelnya seperti ya ini aja. Jadi ini pendapatan. Oke, tabungan ya. Tabungan, kemudian ada lagi pengeluaran. Iya, pengeluaran. X1 pendapatan, X2-nya penjumlah keluarga, X3-nya tabungan, dan Y-nya pengeluaran. Nah, kita akan coba cara memasukkan datanya terlebih dahulu. Jadi datanya harus dalam format notepad gitu ya, notepad seperti ini. Nanti bisa, insya Allah nanti bisa saya share data ini di grup masing-masing. Jadi nanti tinggal masukkan datanya saja. Ini data notepadnya. Kemudian kita akan panggil di sini datanya. Karena ini kita mau agak cepat, jadi saya ambil yang saya sudah melakukan proses sebetulnya. Jadi langkah awal kita akan coba panggil dulu datanya, masukkan datanya ke dalam R gitu ya. Nah, cara mengambil datanya nih, diketik dulu ini data txt, kemudian read titik tabel dalam kurung, ini datanya kita simpan di mana gitu ya. D.2 garis miring itu datanya kita simpan di mana. Jadi misalnya di sini ini saya mau ngambil data keluarga 1 ini ya. Ya, data keluarga 1 ini. Nah, data yang tadi ya. Nah, ini kita ambil. Nah, ini di sininya diklik, kemudian di copy. Karena saya simpannya di D, maka di sini akan terbaca di D nanti. Nanti silakan simpan di D langsung, D ini ya, D langsung ini. Jadi jangan dimasukkan ke folder-folder lain dulu, masukkan dulu saja di sini agar lebih mudah gitu ya. Boleh di D, boleh di E atau F gitu ya. Nah, artinya maksudnya tidak usah dimasukkan ke folder-folder terlebih dahulu, folder-folder dalamnya tidak usah. Tapi di D ini langsung. Nah, nanti ada data keluarga 1 misalnya gitu ya. Nah, jadi nanti setelah di sini, setelah kita simpan di D atau di E atau di apapun atau di C misalnya, atau terserah di mana, nanti lihat dari di R-nya. Nah, nanti kalau misalnya read table, kalau kita simpan di D, tulis D di sini, D besar, kemudian titik 2 garis miring. Ingat garis miringnya harus benar yang ini. Kemudian data keluarga spasi 1 tadi ya, karena kita mau ngambil 1 tadi. Kemudian titik txt petik 2, ini tadi di awalnya ada petik 2, kemudian di sini ada petik 2 juga, koma, header ya, header sama dengan true, kemudian klik enter. Nah, dia akan seperti ini. Jika tidak ada yang muncul, tidak ada error, maka datanya insya Allah sudah masuk. Sekarang kita akan panggil data txt. Nah, maka dia akan terbaca. Dia akan masuk seperti ini. X1-nya pendapatan, oke, sudah masuk. X2-nya sudah masuk, X3-nya sudah masuk, Y-nya sudah masuk juga. Artinya sudah ada di dalam R data kita gitu ya. Lagi-lagi saya sampaikan ini caranya yang kedua ini tadi ya. Nah, data txt, kemudian sama dengan read titik tabel,
kemudian buka kurung, petik D.2 data keluarga 1.txt dan seterusnya. Nah, kalau sudah seperti ini maka langkah selanjutnya adalah kita akan mencari korelasinya. Cara mencari korelasinya adalah yang pertama kita mau mencari korelasi antara pendapatan dengan pengeluaran. Ya. Kita akan melihat hubungan antara pendapatan dengan pengeluaran. Nah, ini ya. Nanti silakan diketik, karena di sini kenapa saya tidak mengetik lagi, karena saya sudah mencari tadi. Maka saya tidak perlu mengetik lagi, tinggal saya panggil saja. Core titik test, ini data txt, ini tadi ya, namanya tadi data txt, kemudian tanda seperti tanda dolar. Tanda dolar ini kalau di laptopnya biasanya gunakan shift 4 gitu ya, shift 4, nanti akan muncul tanda dolar seperti ini. Kemudian X1 ini ya, X1 pendapatan, X1 pendapatan. Harus hati-hati, harus sama persis. Jika P-nya besar, maka di sini harus P besar juga. Koma, data txt yang ini tadi kita tulis. Kemudian tanda apa namanya lagi? Ada tanda dolar juga. Sama tadi, shift 4 itu tanda dolar. Kemudian Y kita akan coba korelasikan dengan pengeluaran gitu ya. Nah, korelasikan dengan pengeluaran. Kemudian ketik enter. Nah, ini akan muncul person, jadi korelasi person namanya ya, product moment correlation. Datanya ini data txt X1 pendapatan dan data txt Y pengeluaran. Ini nilai T-nya, DF-nya, V value-nya. Yang perlu itu adalah, yang kita perlukan sebetulnya ini ada T-nya kita perlukan, DF kita perlukan juga, tapi agar lebih mudah kita gunakan V value saja, lebih mudah. Tingkat kepercayaannya 95%. Kemudian korelasinya, ini nilai korelasinya 0,894. 0,894. Oke, berarti kalau di sini mana namanya? Oh ini tadi di Word tadi ya. Nah, 0,894 letaknya di mana? 0,894 betul. 0,894 letaknya di sini. Nah, 0,894 gitu ya. Nah, ya. Akan di antara ini ya, di antara ini. 0,894. Jadi hubungannya positif karena dia tadi positif, ini kan tidak ada tanda negatifnya, berarti dia positif. Berarti hubungannya itu positif sangat kuat. Nah, ini cara menuliskan uji korelasinya tadi. Jadi caranya adalah, oke kita perbesar boleh. Jadi ada uji yang satu, uji korelasi, ini cara menuliskannya. H0-nya ini bacanya row ya, row sama dengan 0, artinya tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel pendapatan dan variabel pengeluaran. Kemudian ini, oke, terdapat hubungan yang signifikan, ini H1-nya, row-nya tidak sama dengan 0, terdapat hubungan yang signifikan antara variabel pendapatan dan variabel pengeluaran, gitu ya. Kemudian kita tentukan di sini ada alfanya. Alfanya sama dengan 5% atau 0,05. Kemudian statistik ujinya, uji korelasi person gitu ya. Untuk alfa ini bisa 5%, bisa 10%, tapi yang biasa digunakan itu 5% gitu ya. Statistik ujinya, uji korelasi person. Korelasi ini ada Spearman gitu ya, ada Kendall. Tapi yang kita gunakan itu uji korelasi person saja. Kemudian kriteria pengujian, jika nilai P lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. Jika nilai P lebih besar daripada alfa, maka terima H0. Nah, ini yang kita peroleh tadi.
hasil uji korelasi persen menggunakan aplikasi R ya. Kita gunakan R tadi. Nah, ini kan tadi 0,894 gitu ya. Korelasinya kalau di atas tadi 8,94, lagi-lagi saya sampaikan hubungan positif sangat kuat gitu ya. Nah, kemudian cara menuliskan kesimpulannya. Nah, kesimpulannya berdasarkan gambar satu ini, tadi dari hasil kita yang peroleh tadi, nilai P value ini, nilai P itu nilai P value ini ya. Nilai P itu P value ini, kita ambil 3 di belakang koma, berarti 0,0002 di sini ya, karena dia 2, tetap kita gunakan 000 saja, lebih kecil daripada 0,05. Karena dia lebih kecil daripada 0,05, tadi kan kalau nilai P-nya lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. Karena di sini nilai P-nya lebih kecil daripada alfa, maka tolak H0. Jadi cara menyampaikan kesimpulannya adalah sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa terdapat hubungan positif gitu ya, sangat kuat. Kenapa positif sangat kuat tadi? Karena nilainya 0,894. Ya. Sini ya. 0,894 di sini. Maka dia hubungannya positif sangat kuat yang signifikan antara variabel pendapatan dan variabel pengeluaran. Oke. Ini kalau yang terkait dengan pendapatan dan pengeluaran. Sekarang saya akan kita coba kalau misalnya yang nah, pengeluaran sama jumlah keluarga ya, correlation test, data txt, x2, nanti kita silakan ketik sendiri, ini ketik dulu karena saya sudah ngetiknya di awal tadi, maka dia akan muncul secara otomatis. Saya panggil jumlah keluarga, data txt, kemudian ada lagi tanda dolar itu ya, yang SIM 4 tadi ya, kita hubungkan dengan pengeluaran. Nah, itu hasilnya. Jadi ini nilainya bisa diganti, ini nilai V value-nya nanti silakan dicoba kalau mau coba nulis-nulis. Mau mencoba buat seperti saya tadi. 0,005 ini V value-nya, ini yang penting tadi. Kemudian nilai korelasinya 0,775 atau 776 ini ya, karena ini 8. Kita bulatkan 776. Kalau 776 di mana dia jadinya? Oke, ini tadi 0,776. Nah, berarti di sini ya 0,776 berarti positif kuat gitu ya, positif kuat. Nanti di sini silakan dibuat misalnya variabel jumlah keluarga terhadap pengeluaran gitu ya, yang ininya sama, ini gambarnya nanti diganti, dirubah, diambil gambarnya. Kalau misalnya mau mengambil gambar, kalau saya biasanya menggunakan sniffing tool, ini ada sniffing tool, tinggal new saja, nanti di set di komputernya ada namanya sniffing tool, kemudian new, kita enggak di R nya ya. Nah, di sini kemudian klik new, ini bisa nih diambil kalau mau diambil gambarnya. Nah, ini bisa diambil gambarnya, atau pakai print screen juga boleh juga, nanti di crop saja. Nah, ini. Nah, kalau misalnya kita mau ngambil gambarnya, di pasta saja, Ctrl V gitu ya. Nah, ini nanti ada V value nya 0,005, kemudian korelasinya 0,776 gitu ya, 0,776. Tinggal diganti saja gambarnya nih. Kemudian tetap ini nilai V value nya lebih kecil daripada alfa juga kalau yang jumlah keluarga ya, lebih kecil daripada alfa karena dia 0,005, sedangkan di sini 0,05, artinya lebih kecil lagi dia, maka tolak H0. Maka di sini sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa terdapat hubungan positif kuat gitu ya, karena 0,776 positif kuat yang signifikan antara variabel jumlah keluarga dan variabel pengeluaran. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya kalau misalnya kita mau coba lagi yang satu lagi, tabungan misalnya ya.
tabungan. Nah, ini tabungan. Jadi korelasi tes data txt X3 tabungan, data txt Y pengeluaran. Kita enter. Nah, ini ada. V value-nya ini 0,009 dan nilai apa korelasinya minus, ini ya, ada minusnya, minus 0,735. Nah, maka di sini bisa dituliskan juga. Nah, di mana? Oh, di sini. Ini 0,7 tadi ya, 0,7. Lagi-lagi saya sampaikan bahwa jangan perhatikan dulu positif atau negatif, ini hanya memperlihatkan atau menandakan arah saja. Jadi kita tetap terfokus pada angkanya, nanti tinggal tambahkan negatif atau positif saja gitu ya. 0,735 berarti dia termasuk di mana nih? 0,735 0,735 berarti di sini ya. Nah, di sini berarti dia hubungan negatif, karena dia negatif tadi ya, hubungan negatif kuat gitu ya. Hubungan negatif kuat. Maka di sini nanti tinggal dirubah saja yang di bawahnya itu. Oke, tinggal dirubah yang di sini. Nanti tidak terdapat hubungan signifikan antara variabel tabungan ini ya, tabungan dengan variabel pengeluaran. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel tabungan juga dan variabel pengeluaran. Oke. Ini tinggal diganti gambarnya seperti yang tadi saya contohkan. Boleh contohkan lagi, klik new saja ya, tapi di R-nya ya, lagi-lagi ini di R-nya. Baru klik yang sniffing tool ini. Cara mencari sniffing tool kalau di start ini ya, klik langsung ketik saja sniffing. Nah, klik nah ini ada sniffing tool. Nah, nanti dia akan muncul sniffing tool seperti ini. Klik new, kemudian kita bisa ambil yang ini. Kalau kita mau ngambil dari sini boleh. Nah, ini kita bisa ambil. Nah, nanti tinggal dipastakan saja. Pastakan di sini bisa. Oke, sebentar, sedikit error. Nah, ya. Bisa dipastakan di sini. Nah, ini langsung ada gambarnya. Antara tabungan ini ya. Ini nilai V value-nya atau nilai P-nya saja. Kemudian 0,735 minus ya. Tetap, yang lain tetap, gambarnya tinggal diganti saja. Ini tetap 0, berapa sih? 0,009 ya. 0,009 artinya masih lebih kecil daripada 0,05. Maka di sini sudah cukup bukti untuk mengatakan bahwa terdapat hubungan. Karena dia nilainya negatif, maka negatif gitu ya, negatif kuat gitu ya, negatif kuat yang signifikan antara variabel pendapatan dan antara variabel tabungan ya, tabungan dan variabel pengeluaran. Ini tadi ya, karena dia minus maka dia minus. 735 itu termasuk yang kuat tadi ya, di atas tadi hubungan kuat. Nah, ini ya, ini hubungan yang bukan ini hubungan negatif kuat. Jadi kesimpulannya nanti disampaikan juga hubungan negatif kuat gitu ya di sini ya. Jadi kesimpulannya ini, nah ya, hubungan negatif kuat. Baik, saya kira demikian. Semoga bermanfaat, semoga berkah, semoga dapat dipahami dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita telah dengarkan, telah kita lakukan, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ini menjadi salah satu alasan bagi Allah untuk memasukkan kita semua di
surga firdausnya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena mungkin banyak sekali kesalahan-kesalahan saya, dan kepada Allah kita mohon ampun sama-sama. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.